Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Syatipa dengan NIM 0314232033, Prodi Tadris Bahasa Indonesia 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, materi ini tentang pengenalan budaya kain ulos di Sumatera Utara. Nah, perlu kita ketahui di Sumatera Utara, khususnya di kalangan suku Batak, ada kain yang bukan sekedar kain, yaitu namanya ulos. Ulos ini sangat istimewa banget karena bukan buatan pabrik, tapi ditenun langsung dengan tangan menggunakan alat tradisional. Nah, bayangkan gitu, tuh kesabaran kali tuh dan cinta untuk membuatnya. Tapi ulos bukan cuma cantik dilihat, di balik motif dan warnanya tersembunyi makna yang mendalam. Misalnya warna merah bisa melambangkan semangat, hitam untuk kekuatan, dan putih itu kesucian. Jadi setiap helai ulos membawa pesan-pesan tentang doa, kasih sayang, dan penghormatan. Nah, kain ini juga mempunyai peran penting dalam kehidupan mereka. Ulos biasanya diberikan sebagai tanda kasih sayang, doa, dan berkat, terutama dalam acara-acara adat seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Tapi ulos bukan cuma untuk dipakai. Kain ini juga menunjukkan jati diri seorang Batak sebagai simbol budaya dan status sosial. Selain itu, ulos juga punya makna yang dalam karena jadi pengikat hubungan antara orang tua dan anak, antara keluarga, bahkan antara generasi. Jadi ulos bukan sekedar kain biasa, di dalamnya tersimpan banyak nilai tradisional yang sangat dihormati oleh masyarakat Batak. Nah, jenis-jenis ulos itu pertama itu ada ulos ranggi hidup. Kata ranggi berarti pola atau corak, sedangkan hidup berasal dari kata hidup atau kehidupan. Ulos ini melambangkan kehidupan, kesejahteraan, dan harapan akan masa depan yang baik. Biasanya digunakan dalam acara penting seperti pernikahan dan kelahiran sebagai tanda doa dan harapan yang baik. Lalu kedua ada ulos ragi hotang. Kata hotang berarti rotan yang melambangkan kekuatan dan persatuan. Ulos ini sering dipakai dalam acara pernikahan sebagai simbol ikatan kuat antara suami dan istri, serta hubungan kekeluargaan yang erat. Ketiga ada ulos dibolang, diambil dari kata dibolang yang berarti berputar-putar atau bergaris-garis dengan warna dasar biru gelap. Ulos ini melambangkan kesedihan dan penghormatan. Biasanya digunakan dalam upacara duka atau kematian sebagai bentuk penghormatan terakhir. Lanjut, ada ulos manggiring. Nah, ulos ini biasanya diberikan kepada bayi yang baru lahir sebagai bentuk doa agar tumbuh sehat, sejahtera, dan panjang umur. Kata manggiring berarti mengikuti atau menggiring sebagai harapan anak agar selalu diberkati dalam kehidupannya. Lalu yang kelima ada ulos pinuncaan. Digunakan dalam acara adat sebagai lambang penghargaan atau pencapaian. Biasanya diberi kepada seorang yang telah
mencapai kedudukan tertentu atau berhasil dalam kehidupannya. Pinuncaan berasal dari kata puncak yang berarti puncak keberhasilan. Yang keenam ada ulos bintang marator, memiliki motif seperti bintang yang tersusun rapi, simbol dari keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan dalam hidup. Seiring digunakan dalam upacara pernikahan atau saat memberikan penghargaan kepada seseorang. Yang ketujuh ada ulos junjak. Dipakai oleh orang tua kepada anak atau cucu sebagai lambang restu dan doa. Biasanya diberi dalam acara khusus keluarga. Warna-warnanya khas dan memiliki makna mendalam tentang ikatan keluarga. Nah, lanjut kita ke nilai-nilai budaya dalam ulos. Yang pertama itu ada nilai kekeluargaan dan kasih sayang. Ulos sering diberikan dalam berbagai acara adat sebagai tanda kasih sayang dan perhatian. Contohnya orang tua memberikan ulos kepada anak saat menikah atau kepada cucu yang baru lahir. Hal ini mencerminkan kekuatannya hubungan dan ikatan antar anggota keluarga dalam budaya Batak. Lanjut, yang kedua itu nilai spiritualitas dan kepercayaan. Ulos dipercaya memiliki kekuatan spiritual atau magis yang dapat membawa berkat, perlindungan, dan kekuatan. Dalam upacara adat, ulos digunakan untuk mendoakan keselamatan, kesehatan, dan kebijaksanaan bagi orang yang menerimanya. Yang ketiga, ada nilai-nilai dan status. Jenis ulos dan cara pemberiannya bisa menunjukkan status sosial seseorang. Beberapa jenis ulos hanya boleh dipakai oleh tokoh-tokoh adat atau pemimpin. Ini menunjukkan bahwa ulos juga berperan sebagai penanda kedudukan dan peran seseorang dalam masyarakat. Nah, kesimpulan dari kain ulos yaitu kain ulos bukan sekedar kain tradisional melainkan warisan budaya yang syaraf makna bagi masyarakat Batak. Ulos mencerminkan kasih sayang, doa, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun. Melalui fungsi dan simbolismenya, ulos menjadi identitas penyekat sosial serta bagi kegiatan penting dalam berbagai upacara adat dan kehidupan masyarakat Batak. Itu saja yang saya sampaikan.